Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Karina. Di sini saya ingin sharing-sharing untuk teman-teman semua mengenai bisnis multi-level marketing atau MLM. Nah, apa sih itu bisnis MLM? Multi-level marketing adalah salah satu strategi pemasaran dalam sebuah bisnis. Lalu, apa yang membedakan tentang bisnis MLM dengan bisnis konvensional? Apalagi sekarang banyak sekali pro dan kontra terkait dengan bisnis multi-level marketing. Nah, di sini aku mau kasih ilustrasi gambar ya untuk perbedaan bisnis konvensional dengan bisnis network marketing. Ketika di bisnis konvensional, untuk memasarkan suatu produk itu perlu melalui beberapa tahapan. Mulai dari pabrik, agen tunggal, grosir, pengecer, baru turun ke konsumen. Nah, dari sini aja kita bisa lihat ya, karena melalui banyak tahap seperti itu, di mana semua perlu keuntungan, maka kalau kita bicara soal harga, pasti terjadi kenaikan harga produk. Namun, berbeda dengan bisnis network marketing. Produk dari pabrik langsung turun ke para master stokis wilayah, lalu dari master stokis langsung turun ke para member atau konsumen. Itu mengapa bisnis multi-level marketing bisa memberikan banyak sekali keuntungan kepada mitra-mitranya. Keuntungan ini berasal dari hasil pemangkasan jalur distribusi. Sebagai contoh, ini ada beberapa brand dari salah satu brand skincare, brand parfum yang menggunakan sistem bisnis konvensional. Jadi biasanya kalau bisnis konvensional itu yang paling atas itu biasanya dia yang mengeluarkan modal yang paling besar. Jadi untuk join reseller biasanya mereka harus ada minimal pembelanjaan. Mulai dari 1000 paket, 2000 paket, 3000 paket. Semakin banyak pembelian paket, artinya dia semakin mendapatkan harga murah. Teman-teman coba cek deh, dari yang paling atas sampai dia yang paling bawah, itu biasanya terjadi selisih harga yang sangat besar. Nah, tapi karena turunnya secara bertahap, maka di situ dia tidak terlihat besar. Nah, selain itu di luar sana banyak sekali ya pro dan kontranya antara bisnis konvensional dengan bisnis multi-level marketing. Mereka beralasan gak mau join bisnis multi-level marketing karena di sana tugasnya nyari-nyari orang. Nah, sekarang saya tanya, bisnis apa yang sekiranya tidak butuh orang? Kita lihat bang, ya mereka butuh nasabah, benar nggak? Kita buka toko, yang beli siapa? Orang bukan. Sama halnya seperti mereka, seorang agen di mana mereka juga butuh sekali yang namanya reseller untuk menjual ribuan paket yang sudah mereka beli tadi. Jadi nggak ada ya ceritanya bisnis nggak nyari orang. Lanjut ya, kita bahas bisnis multi-level marketing yang ada di Hermione. Di sini, untuk modal bergabung yang paling besar itu hanya sekitar 3 jutaan saja. Ya, hanya sekitar 3 jutaan dan itu pun teman-teman sudah mendapatkan peluang bonus terbesar di sana. Tapi untuk pilihan paket ini tidak sama sekali dipaksakan ya. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri, teman-teman mau bergabung di pilihan paket yang mana. Setelah bergabung, teman-teman tinggal tugasnya menjalankan peran masing-masing. Mau sekedar menjadi konsumen kah? Atau ingin menjadi pengedar, tapi hanya jualan ecer dan terputus di konsumen. Atau teman-teman ingin menjadi distributor atau agen, ya sama seperti di bisnis konvensional di mana teman-teman akan membangun sebuah tim ya. Jadi untuk secara konsep di bisnis multi-level marketing maupun bisnis konvensional itu sebenarnya sama aja ya. Namun banyak sekali persepsi orang di luar sana yang salah. Ya, mereka beranggapan bahwa bisnis multi-level marketing itu harus mencari-cari orang. Padahal nggak ada bisnis yang nggak cari orang. Atau ada yang beranggapan bisnis itu menguntungkan yang atas. Nah, sekarang saya tanya, mana ada orang yang berbisnis dia nggak butuh untung? Contoh kecilnya ya, ibarat kita punya toko, lalu kita punya karyawan. Nah, teman-teman bisa lihat, nggak mungkin gaji karyawan sama dengan penghasilan owner tokonya. Pasti owner tokonya itu hasilnya jauh lebih besar daripada karyawannya. Jadi wajar kalau orang yang di atas Anda itu mempunyai bonus yang lebih besar, karena di situ mereka mempunyai tanggung jawab yang besar juga. Dimanapun tempat lah ya, teman-teman lihat ya, orang yang atas itu pasti mempunyai keuntungan yang lebih ya.
Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk bergabung di bisnis Hermi One itu modalnya relatif sangat kecil. Untuk penghasilannya juga di sini hasilnya tidak terbatas, mulai dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Dan ada juga pelatihan dari perusahaan, pembinaan, dan Blistiknya ini sangat fleksibel sekali untuk dijalankan. Jadi gimana? Masih ragu untuk menunda bergabung di bisnis Hermi One? Yuk segera ambil keputusan, jangan menunda peluang, dan sampai jumpa di puncak kesan bersama Hermi One. Terima kasih telah mendengarkan sharing dari saya, semoga bermanfaat.